Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi dari Prodi Teknik Informatika di Universitas Palu Bandung. Nah, saya akan menjelaskan tentang codingan ini, hasil dari proyek saya, prediksi harga emas. Nah, ini untuk penjelasannya mungkin saya bukan terlalu banyak sih, mungkin eh, apa bisa dimengerti sama kalian ya. Nah, di sini ada app-file. Ini adalah file utama Flexiby Head, berfungsi untuk menjalankan server, mengatur routing halaman web, menghubungkan input user dengan model prediksi. Intinya otak dari aplikasi web ya. Terus ada model Py berisi logika machine learning atau prediksi, digunakan untuk melatih model training, melakukan prediksi harga emas. Intinya mesin prediksinya. Terus folder template yang berisi index HTML, tampilan utama website, fungsinya untuk menampilkan form input, menampilkan hasil prediksi dan grafik. Jadi tampilan yang dilihat oleh user gitu. Untuk folder data, itu tempat menyimpan data sheet harga emas, digunakan oleh model Py untuk training atau prediksi. Terus folder upload itu ya digunakan untuk penyimpanan file upload dari user gitu, jika karena ada gitu saya buat. Bisa juga untuk menyimpan hasil sementara. Terus ada folder VNV, itu virtual environment Python, berisi library yang digunakan untuk Flux, Pandas, dan lain-lain. Terus untuk recommend test, itu biasanya recommend txt berisi daftar library yang digunakan ya. Seperti saya pakai Flux, Pandas, Motif digunakan untuk install dependencies gitu. Profil digunakan saat deploy. Saya pakai Redway menentukan cara menjalankan aplikasinya. Terus Gitcore mengatur file yang tidak ikut diupload ke GitHub seperti VNV, cache, dan lain-lain. Terus jadi ini tuh struktur project dari aplikasi prediksi harga emas berbasis Flux gitu ya. File utama tadi di app-file berfungsi sebagai backend. Terus kemudian model Py digunakan untuk proses machine learning dan prediksi. Terus untuk tampilan webnya di index HTML-nya gitu, template. Data yang digunakan disimpan di folder data, dan di finish ada di recommend text gitu. Strukturnya misalkan antara backend, front head, dan model agar lebih rapi dan mudah dikembangkan. Nah, ini buat ke selanjutnya itu ada index HTML, bukan itu hasil dari model Py di terminal. Nah, ini untuk di localhost-nya ya. Untuk di halaman utama ini, jadi file ini dapat file ini adalah tampilan utama website prediksi harga emas, dibuat menggunakan HTML tambah bootstrap untuk UI-nya ya. Nah, terus buat ini tuh ininya si warna-warna intinya di setiap codingan ada komentar. Nah, kayak ini kayak header untuk menampilkan judul aplikasi, dan metode yang digunakan itu regresi linear berganda. Terus ini untuk upload, bagian ini tuh untuk digunakan untuk upload file CSV ya. Nah, kemudian model akan dilatih ulang menggunakan data tersebut gitu. Nah, terus
ada konten sama input prediksi. Konten ini konten utama itu, jadi buat kalian input prediksi kalian atau data yang saya berikan di app.py, lalu diproses di model Py untuk menghasilkan prediksi gitu. Nah, terus ini grafiknya. Si grafik ini tuh nanti hasil dari input prediksi tadi, atau ya menampilkan hasil training atau prediksi yang dibuat memakai Backend, Python dan Matplotlib. Nah, ini tadi dikirim dalam bentuk base64 image. Terus di persamaan ini menampilkan rumus matematika dari model harga tahun X tahun ditambah pelanggan X pelanggan. Nah, ini tuh diambil dari model match learning gitu ya. Terus ini dataset menampilkan data historis dalam bentuk tabel. Data berasal dari backend. Yang tadi di sini data ya. Itu datanya dari Kaggle datanya. Terus ini untuk metrik menampilkan evaluasi model kayak MAE yang ini, mean absolute error, terus MSE, mean square error, sama R2 akurasi modelnya gitu. Nah, ini untuk penjelasan indeks HTML-nya gitu. Karena untuk di indeks HTML ini saya udah menambahkan komentar ya untuk menjelaskan fungsi tiap bagian, mulai dari upload datasheet, input prediksi, hasil prediksi grafik, hingga evaluasi model seperti MAE, MSE, dan R2. Semua data ini dikirim dari Backendplex menggunakan Jinja 2 sehingga tampilannya bisa dinamis gitu ya. Mungkin ini penjelasan dari indeks HTML. Nanti lanjut ke app.py model Py selanjutnya. Nah, selanjutnya di app.py ini saya akan menjelaskannya ya dari ini nih. Import library mengatur Matplotlib agar bisa jalan di server ya tanpa GUI. Import Matplotlib terus buat ini import dari model Py yang tadi saya jelaskan di model Py-nya. Ini config upload buat mengupload folder untuk menyimpan dataset yang di-upload user gitu. Ini halaman utamanya itu menampilkan halaman indeks. Terus ini tabel ini tuh buat si data history saya ya. Terus nah ini grafik, sama ini tuh buat grafik yang hasil prediksi tadi. Nah, yang tadi di tabel data itu jadi copy data agar tidak mengubah data aslinya gitu. Gitu ya, data asli saya. Ini data aktualnya di grafik, garis regresinya ini titik prediksinya nanti akan muncul. Terus ini render buat ngerender si HTML-nya dari HTML-nya. Jadi di render ke HTML, indeks HTML. Ini upload datasheet buat root untuk upload file CSV. Ini ada komentar-komentarnya ya. Ini untuk menjalankan di aplikasi. Jadi di file app ini yang merupakan backend dari aplikasi. Di sini saya mengatur routing, menerima input dari user, melakukan
ya prediksi menggunakan model serta menampilkan hasil ke halaman web. Selain itu, saya juga membuat grafik menggunakan Matplotlib yang tadi saya jelaskan dan mengirimkannya ke frontend dalam bentuk base64. Saya juga menambahkan fitur upload datasheet sehingga user bisa melatih ulang model dengan data sendiri. Ini dia FYP-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di model PY-nya. Nah, ini untuk di model PY-nya ada import library yang panas dan ini untuk mengolah data. Ada model machine learning. Nah, itu tuh buat link import ini regressionnya untuk membaca data dari string tanpa field CSV import. Ayo, ini datasetnya ya dari saya. Ini data historis harga emas dan jumlah pelanggan, formatnya tahun, harga emas dan jumlah pelanggan. Dan ini training model regresi berganda menggunakan regresi berganda, ini rumusnya. Terus ini ada evaluasinya. Nah, ini tuh untuk menghitung error ya, ini my MSE R2. Ini prediksi yang di masa depan, tahun yang diprediksi, asumsi jumlah pelanggan naik, ini seperti data sebelumnya jadi akan meningkat. Ini ada komentarnya. Ini buat output di terminal tadi, visual code-nya gitu. Terus ini grafik yang tadi saya jelaskan, data aktual, garis regresi. Nah, nanti model PY dijelaskan. Terus di file mode PY ini saya melakukan proses machine learning menggunakan regresi linear berganda. Saya menggunakan dua variabel input yaitu tahun dan jumlah pelanggan untuk memprediksi harga emas. Setelah model dilatih, saya melakukan evaluasi menggunakan MAI, MSE, dan R2 untuk mengetahui tingkat akurasi model. Selain itu, saya juga melakukan prediksi ke masa depan dari tahun 2025 sampai 2030 dengan asumsi jumlah pelanggan meningkat. Itu mungkin cukup sekian dari penjelasan di codingnya. Nanti saya akan masuk ke yang udah di deploy pakai Lightway gitu. Nah, ini untuk tampilan website yang sudah saya upload atau deploy ke Relay app. Alur kerja sistem ini dimulai dari user memasukkan data atau mengupload datasheet ya. Kemudian data tersebut diproses oleh Packetflex dan model machine learning. Model akan menghasilkan prediksi harga emas, lalu hasilnya ditampilkan dalam bentuk angka dan grafik di website. Nah, untuk ini saya sudah ada datanya, data histori saya dari Kaggle saya ngambilnya. Ini soalnya dari Google lumayan cukup akurat atau nyata gitu ya. Nah, website ini merupakan aplikasi prediksi harga emas berbasis Flux ya, yang menggunakan metode regresi linear berganda. Untuk user dapat menginput data tahun dan jumlah pelanggan untuk prediksi harga emas. Coba, nah ini kan grafiknya dari sininya muncul. Dan selain itu, sistem juga menyediakan fitur upload datasheet untuk melatih ulang seperti yang saya jelaskan itu. Terus hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk angka, grafik, serta dilengkapi dengan evaluasi model seperti MAE, MSE, dan R. Nah, ini untuk ini dari data-data saya ya tadi di Kaggle. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.